Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Flowstep. Kenalkan, nama gue Wina. Gue akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari Microsoft Excel. Untuk pelajar atau teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja, pasti akan membutuhkannya. Karena di setiap kerja pasti ada Excel ya. Teman-teman tahu sendiri ya. Oke, pertama-tama gue akan menjelaskan isi dari tampilan Microsoft Excel ini. Di sini ada banyak tombol-tombol. Nah, di sini gue akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Oke, yang pertama ini paling atas ini yang ada tulisan book 1 Excel itu adalah title bar. Setelah itu di bawahnya title bar ini itu namanya tab list. Jadi di sini ada home, insert sampai ke acrobat itu namanya tab list. Di bawah tab list itu namanya ada ribbon. Nah, ribbon ini di setiap tab list itu pasti ada ribbon namanya. Oke, kegunaannya nanti gue jelasin secara besaran isi-isi di dalam ribbon ini. Oke, next untuk di bawah ribbon ini ada dua kotak ini ya. Nah, yang kotak pertama ini jadi ada B2 A2 yang berubah-ubah ini itu namanya name box. Di sebelahnya name box ini itu ada namanya formula bar. Oke, di bawahnya name box dan formula bar ini ada dua kotak-kotak kecil-kecil ini ya. Kotak-kotak kecil ini yang untuk huruf A sampai seterusnya ini itu namanya kolom. Untuk nomor 1 sampai ke selanjutnya itu namanya baris. Oke, kalau sudah di dalam kolom dan baris ini, misalkan saya klik di sini ya, misalkan ada tulisannya di name-boxnya C2, D2, D3, itu namanya cell. Di dalam beberapa sel ini, misalkan gua blok ya kayak gini ya, gua blok kayak gini, itu ada kumpulan sel-sel ya. Jadi itu namanya range. Itu nama range. Jadi kumpulan sel. Lalu untuk pembacaannya, misalkan range-nya ini D3 sampai ke H12. Oke, itu untuk kotak-kotak kecil ini. Lalu di dalam bawah kotak-kotak kecil ini itu ada namanya, di sini ada sheet 1, sheet 5, sheet 6, sheet 2. Jadi ini adalah worksheet. Dalam sini adalah worksheet. Jadi workbook itu misalkan book 1 title ini book 1 itu adalah workbook. Di dalam workbook ini ada sheet-sheet worksheet namanya. Nah, worksheet ini bisa ditambahin dengan tanda plus ini. Seperti ini. Jadi nanti uh, teman-teman bisa menambahkan worksheet sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Gue mau jelasin di bagian tab plus ini dan isian dari ribbonnya. Jadi kita pertama dari home. Ya, home itu di sini ada yang sering gue pakai ya, copy paste pastinya. Lalu di sini jenis font. Nah, di sini jenis font ini kita bisa menebalkan, memiringkan, atau italic, underline, atau jenis tulisannya mau diubah seperti apa. Lalu di sini besaran hurufnya juga, lalu warna. Nah, ini misalkan ini ya, kita mau warna ini hitam lagi nih, bisa. Terus kita mau ganti tulisannya Calibri. Begitu kita mau hilangin boldnya atau kita tambahin, bisa kita miring atau di underline juga bisa. Tapi gue mau bold sama underline aja, italic nggak usah. Oke, lalu di sini selanjutnya yang sering gue pakai ini alignment. Jadi di sini untuk kayak tulisannya ini mau bisa ke kiri, ditengahkan atau di kanan kayak gitu.
salah satu alignment itu. Jadi di situ kita coba ya, ke ini kiri, ke tengah, sama kanan kayak gitu. Nah ini mentengahkan di paling atas, menengahkan sama yang ke bawah, bisa dilihat ini. Oke, ini yang kita pakai paling bawah, ini di tengah, ini paling atas kayak gitu, kita tengahin aja ya. Oke, kalau merge center sering gue pakai juga untuk ini. Jadi sebenarnya dari beberapa sel ini nanti gue pakai merge ini, dia akan mengosongkan atau menyatukan dari beberapa sel ini menjadi satu dan bisa digunakan sebagai judul seperti ini kan. Oke, gue tebelin deh dan ini agak dibesarin. Oke, nah di sini ada number, jadi ibaratnya format numbernya misalkan mau dijadiin rupiah, mau di persentase, atau di sini pakai spirit atau koma titik gitu. Nah di sini desainnya coba ya, ini gue mau ubah ini menjadi dolar aja ya. Nah ini seperti ini. Nah ini bisa desimal dihilangkan. Oke. Oke, nah di sebelahnya lagi ini jadi format style atau dari tabelnya atau format di dalam selnya begitu. Misalkan kita pakai coba ya yang conditional formatting ini kita lihat nih, ini jadi ada style-style yang menunjukkan kayak kita kalau mempresentasikan bahwa oh ini ada kenaikan dan penurunan, atau ini tidak ada kenaikan penurunan ini kayak ini kan misalkan kita mempresentasi mau melihatkan misalkan terjadi penurunan, kenaikan, atau tidak ada kenaikan gitu. Nah di sini nah data bar nih ya, ini untuk sangat bisa mempresentasikan kalau misalkan oh ternyata untuk portfolio di EOS itu paling tinggi kayak gitu. Nanti pilih warnanya aja yang sesuai. Nah ini color scale, nah ini sama sih juga untuk mempresentasikan juga. Oke, kita lanjut. Nah ini format ya, mau format seperti apa gitu ya tabelnya. Lalu di sini ada insert delete, ini sering gue pakai juga. Jadi misalkan mau menambahkan tengah-tengah ini nih antara portal DTA sama portal WHA nih. Misalkan ini ya, ini range-nya A4 sampai E4. Gue mau nambahin selnya shift cell down, jadi nanti dia yang portal WHA ini akan turun. Nah kayak gini kan, dia akan turun. Dan delete ini sama untuk delete set sheetnya, ini nanti shift cell up, nanti ini yang portal lady WHA akan naik. Oke ya, oke kita lanjut ke insert. Nah di insert ini ada pivot table. Nanti pivot table ini gua khusus ya, nanti pembahasannya khusus ini pivot table, soalnya kalau dibahas sekarang tuh panjang banget. Intinya sih sebenarnya kayak bikin dashboard gitu. Dashboard nanti misalkan ada data seperti ini, mau oh ini data misalkan DTA nih penjualan berapa, jadi jadi dashboard nanti kalau dipindah gitu langsung mudah gitu ya, kayak gitu sih. Pokoknya panjang dari itu, nanti gua bikin video sendiri ini. Lalu ini shape smart art ini untuk bagan. Nanti shape ini lebih ke kalau lu buat flow, disuruh buat flow di Excel kayak gitu. Nah smart art ini bagan, nah ini bisa pilih nih akan ini bentuknya. Nah ini mau kayak mempresentasikan juga sih di Excel. Jadi di sini ada bagan-bagan, bisa kita tulis
Ini kayak bisa kita tulis di sini dalamnya juga. Ini untuk mengasihkan sih sebetulnya. Lalu di sini sering gue pakai chart. Nah, di sini ada chart, ada untuk apa, balok gitu ya. Ini balok nih ya. Terus nanti ada yang pie chart, jadi bulat gitu, pembagian pie chart gitu ya. Sama di sini ada lines. Oke, chart yang tipe line ya. Oke. Dan di sini sih biasanya gue pakai text box juga sih. Jadi berarti kalau misalkan ini lebih ke, kalau misalkan lu buat flow ya, flow gitu, nah ini bisa ditambahin misalkan ada keterangan apa, jualan Januari naik. Nah ini tidak masuk sel nih, di luar sel dia gitu. Oke. Nah itu yang sering gue pakai. Lalu page layout ini baratnya, nah ini untuk mengatur size. Intinya sih kalau di sini biasanya gue pakai mengatur size waktu mau ngeprint gitu, atau mau ngeprint misalkan di sini ada print area. Nah ini kalau misalnya ngeprint kan, kalau nggak ada print area yang gini, dia ngeprint saat nggak ada batasnya nih. Jadi di sini ada print area nih. Nah misalkan print area di sini ya sampai sini. Nah ini harus di set print area. Nah nanti ngeprintnya ya di sini aja gitu. Nanti kalau size nya, orientasinya misalkan kita mau putar landscape gitu, size nya nanti pemakaiannya A4 atau biasanya si A4 sih kalau gue pakai ya gitu. Nah di sini ada bring forward sama send back forward ya. Nah ini ya balik, jadi misalkan tulisannya gue mau taruh depan atau belakang. Nah ini kan udah depan ya, kita coba ke belakang ya. Nah ini di belakang gambar bagan ini mau di ke depan lagi, di bring forward. Nah kayak gini. Oke, nanti formula nanti gue bahas khusus nih. Jadi ibaratnya formula-formula yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Nah di sini kalau di data ini biasanya gue pakai sort untuk ibaratnya mensort. Misalkan ini dari kata-kata, huruf ya, huruf awalnya, atau dari angka dari kecil ke besar atau besar ke kecil bisa, dan atau dari A sampai Z atau Z ke A kayak gitu, tergantung pilih ini sih, tergantung kegunaan aja. Jadi kalau sama filter nih, nah filter ini juga misalkan tadi ya di sini kita kasih filter. Nah ini kan ada di pojok kanan bawah nih. Nah, ini nanti ada pilihan misalkan mau lihat DTA aja nih. Nah DTA aja nih. Nah ini kalau DTA aja gitu dicentang, atau mau DTA sama EOS deh. Nah ini ada dua nih kayak gitu gunanya, mensort atau mau filter apa yang mau kita lihat kayak gitu. Lalu di sini ada yang gue sering pakai di mau duplicate nih. Misalkan ini DTA nya gue kasih banyak ya, WH nya gitu, kasih banyak. Nah remove duplicate ini untuk menghilangkan data-data yang sama. Misalkan tadi ini DTA sama WH banyak nih. Nah kita coba ya, kita hilangkan, kita blok, remove expand selection, remove duplicate. Nah ini kan yang mau dihilangkan tipe sendal nih, centangnya tipe sendal aja. Nah oke, hilangkan yang data-data kemarin itu. Lalu kita lihat review. Nah review bisa gue ngasih komen sih kalau misalkan ada sel yang mau dikasih komen.
Biasanya oh nih 20 nih, oke, penjualan saat lebaran gitu. Kenapa ada 20 gitu ya penjualannya ya, lebaran tinggi. Oke, jadi nanti waktu di sini tahu nih komennya gitu. Lalu terakhir view nih. Nah, view ini untuk tampilan worksheetnya gitu yang kita inginkan. Misalkan tampilan worksheetnya nggak mau ada garis-garisnya, nah ini di show ini nih, green lines gitu ya. Jadi di sini kosong, jadi cuma kata-kata. Nanti waktu kita copy paste juga biasa ikut ya, kita copy paste ke area Microsoft Word gitu, dia akan ikut, tidak ada garis-garisnya seperti ini. Nah ini, oh iya sorry, ini gue kasih border ya dulu ya. Ini kan di sini yang di bagian home di border. Nah, nah nanti kalau misalkan kita pindahin ke Word, itu nanti uh, bentuknya nggak ada grid lines-nya, jadi ibaratnya udah bagus lah jadinya. Itu. Nah, ini ada, kita munculin lagi. Nah ini ada formal bar, berarti nanti ini hilang nih, coba ya, oh kan hilang kan barnya, sama heading. Jadi kalau heading ini kolom sama barisnya yang nomor 1 sampai ABC sama 1 2 sampai seterusnya ini hilang. Nah ini oke. Nah yang sering gue pakai lagi ini freeze panel. Nah ini freeze panel ini misalkan untuk kita mau lihat, ini gue taruh di C3 nih ya, kita freeze panel. Nah gunanya adalah kalau misalkan ini sih karena cuma sampai E doang ya, dulu nih kalau misalnya panjang sampai ujung kan nggak mungkin kita kayak bolak-balik gitu ya. Misalkan BTA misalkan mau penjualannya berapa gitu, kalau kita bolak-balik jadi tinggal di flash panel kita lihat dia akan nahan di situ titik serangnya, jadi lebih mudah untuk lihat datanya kayak gitu yang dibutuhkan itu. Oke, kita unfreeze dulu ya biar nggak normal. Oke, itu sih. Jadi untuk kalau misalkan ada pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan oh mau detail dong untuk setiap ribbonnya, nanti gua bikin video khusus untuk misalkan home isinya apa, penggunaannya kayak gimana kayak gitu, atau mau insert gitu, mau detail gitu cara membuat chart kayak gitu di, atau membuat flow kayak gitu atau bagannya. Nah nanti uh, di kolom komentar tulis aja, nanti gua siapin untuk video-videonya gitu. Nah next video nanti gua akan bahas mengenai dasar-dasar dari formula. Oke ya, mungkin biasanya seminggu sekali gua akan upload. Oke.